Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salam serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik dan istiqomah hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita libur satu pertemuan di pekan kemarin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali dengan tema yang sama, yaitu faedah dari bab tabarruk. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas masalah yang berkaitan dengan ngalap berkah, ya, ngalap berkah baik kepada pohon ataupun batu-batu ataupun segala hal yang dianggap memiliki keberkahan, yang mana terkadang hal-hal yang dianggap berkah tersebut tidak, hukum masalah tidak ada keberkahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan ini berkah, itu berkah. Air berkah contohnya, air apa lagi, ya, segala macam bentuknya dikatakan berkah ini dan itu, kecuali semuanya harus atas dasar dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh menetapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu, ya, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka itu hanyalah mengikuti dhan dan hawa nafsu mereka, dan mereka tidak mengikuti ilmu. Jadi apa yang menjadi dhan mereka, apa yang menjadi hawa nafsu mereka, ya itulah yang mereka ambil dan mereka jadikan sebagai pedoman. Adapun ilmu dari Allah dan Rasulnya mereka tidak akan gunakan. Kenapa? Karena menurut mereka, dhan mereka, sangkaan mereka, hawa nafsu mereka itu lebih baik daripada firman dan sabdanya, firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seorang muslim tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Taib, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga beberapa nama berhala. Siapa saja? Lata, Uzza dan Manat. Bukan Manut, Manat. Ya, kalau Manut bahasa kita. Manatta. Oke. Mana berhala yang berjenis kelamin laki-laki? Lata dan Uzza. Ya, Lata itu. Oke, Uzza itu pohon ya. Terus yang berjenis kelamin perempuan? Hah? Manat. Ya, Lata, Uzza dan Manat. Taib. Kemudian kenapa berhala Lata disebut dengan Lata? Apa historinya? Kenapa? Kenapa? Waduh, nggak murojaah ini. Gimana ini? Karena Lata itu berasal dari nama orang soleh yang suka membuat adonan roti gandum, terus dibagikan kepada para jamaah haji, dan menunjukkan haji di zaman jahiliyah sudah ada. Bayangin loh, orang jahiliyah haji. Kita yang muslim nggak ada niatan haji. Ya Allah ya Rahman. Orang jahiliyah loh,
haji. Bayangin itu. Kita subhanallah gak ada sedikit pun terbetik ingin haji dan gak ada usaha untuk berangkat haji. Ya kan? Iya. Baik, kemudian Uzza. Oke, Uzza itu berhala bagaimana bentuknya? Uzza itu adalah pohon. Ya. Uzza itu adalah pohon yang dikeramatkan. Kemudian dikasih apa namanya kalau bahasa kita? Sesajen, ya. Dikasih sesajen, kemudian muncullah jinnya. Jin wanita. Tahu ya jinnya? Jinnya wanita. Jinnya Uzza itu jin pohon Uzza itu betul-betul ada penunggunya. Jadi jinnya itu bentuknya wanita. Kemudian telanjang dia tanpa mengenakan pakaian sedikit pun. Ya. Siapa yang menebang pohon Uzza? Khalid bin Walid. Jadi ini jin perempuan ini ngomel-ngomel ke Khalid. Udah jin perempuan pula kan. Nah, mau ditebang rumahnya, ngomel-ngomel ke Khalid bin Walid. Baik, kemudian yang ketiga ada jin yang namanya Manat. Siapa Manat ini? Ya. Apa? Ya, Manat itu pun sama. Juga sama. Ya, penunggu pohon. Nah, jadi seperti itu. Itu pun sama. Artinya berhala yang mereka jadikan ya sebagai sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut lagi pada faedah yang terkandung pada bab ini dan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang terkandung? Di sini ada 4 faedah. Ada 4 faedah yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama adalah anna tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Bahwasannya ngalap berkah dengan pohon, batu-batuan itu hukum asalnya adalah kesyirikan. Ini kadang nih kalau disampaikan begini ada nggak terima gitu loh. Masa iya, nah kan jahiliyah kan. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu ketika disampaikan ini loh, pohon Uzza ini nggak pantas untuk disembah, batu-batuan ini nggak pantas untuk disembah. Ya, apa tanggapan mereka? Ya mereka hanya mengatakan sesungguhnya ini ya kebiasaan nenek moyang kami. Itu alasan klasik mereka. Sungguhnya ini liuqarribuna ilallahi zulfa, agar supaya mendekatkan kami ke Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi itu alasan mereka. Nah, gitu loh. Jadi kalau sekarang orang dilarang jangan nyembah pohon. Tidak perlu naruh sesajen di pohon besar. Untuk apa? Apa alasannya? Ini adalah tradisi. Betul nggak? Dengan alasan tradisi. Tradisi di dalam Islam itu ditetapkan apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, apabila mengandung unsur kesyirikan, maka tidak boleh tradisi tersebut dilakukan. Sekalipun yang melakukan banyak orang loh ya, sekalipun yang melakukan banyak orang. Nah, jadi tradisi tersebut tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan syariat. Sama seperti halnya ngalap berkah dengan pohon ataupun dengan batu-batuan, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi nggak pernah itu ngalap berkah dari pohon atau apalagi batu-batu. Tapi biasanya amalan-amalan begitu itu pasti ada yang bela. Betul nggak? Iya. Pasti ada yang bela.
mau dia bergelar ustadz kah, mau gelarnya LCMA, MPD, terserah sudah mau berapa aja, pasti ada yang membela yang namanya kesyirikan. Pasti nanti akan mencari dalil yang seolah-olah cocok atau dicocok-cocok logika, ya kan? Kalau cocok, oh berarti ini benar. Kalau nggak cocok, berarti nggak benar. Nah, ini beragamanya adalah beragama cocok logi. Nah, ini salah. Orang seperti ini terkadang ketika dilarang, jangan ngalap berkah kepada pohon. Apa alasan mereka? Loh, Nabi aja ngalap berkah kepada pohon. Di antara dalilnya adalah Nabi menancapkan batang pohon kurma yang basah ke kuburan seseorang, dan Nabi memohon kepada Allah supaya Allah ringankan azabnya orang itu selama batang pohon kurma ini basah. Nah, ini ngawur. Ya. Ini pendalilannya adalah pendalilan yang salah. Pertama, perbuatan tersebut ya hanya dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh sahabat. Para ulama mengatakan itu merupakan perbuatan kekhususan dari Nabi SAW. Kalau seandainya betul-betul Nabi mensyaratkan itu, niscaya sahabat pun pasti akan melakukan hal yang sama. Umar nancepin apa contohnya di kuburannya siapa, betul kan? Iya. Maka inilah bagaimana ya Nabi SAW melakukan suatu perbuatan itu terkadang memiliki makna kekhususan untuk dirinya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan masalah adab kubur, bukan cari berkah biar jodoh lancar, rizki lancar, biar jodoh ketemu, ya datang ke tempat-tempat keramat, di situ meletakkan foto kita, foto calon pasangan kita, pada sesajen-sesajennya. Subhanallah. Maka ini merupakan kesyirikan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahiman dan rahimakumullah. Maka berhati-hati dalam mencari keberkahan. Kita sudah jelaskan ya, hal-hal yang ada keberkahannya menurut syariat, maka silakan diambil dan silakan dikerjakan. Kemudian hal-hal yang tidak ada unsur keberkahannya, hukum asalnya secara syar'i, maka jangan diambil. Tidak perlu mencari-cari. Karena amal soleh kita pun sudah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu mencari sesuatu yang nggak ada dalilnya. Ya. Karena orang-orang terdahulu pun seperti orang jahiliyah ini, mereka niatnya adalah untuk ngalap berkah. Enggak langsung ibadah tiba-tiba sujud, aku menyembahmu wahai Lata Uzza Manat gitu, enggak. Mereka enggak matakan seperti itu. Mereka berdoa kepada Allah melalui perantara Lata Uzza dan Manat. Baru lama-kelamaan syaitan menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka pun ya beribadah bukan kepada Allah akan tapi kepada Lata Uzza dan Manat. Taib. Maka ini faedah yang pertama, bahwasannya tabarruk dengan batu ataupun dengan pohon itu merupakan bagian dari kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala, coba antum lihat lagi ya, di surah An-Najm 19:23 itu, kan di situ ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berdialog kepada orang-orang kafir yang mereka menyembah berhala. Kenapa kalian menyembah berhala? Kenapa kalian jadikan Lata Uzza Manat itu sebagai berhala? Ya. Bahkan Allah katakan itu adalah akal-akalan kalian saja. Enggak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Nah, disinilah ada istilahnya mujadalah. Apa mujadalah? Mendebat. Ya, maka faedah yang kedua adalah masyru'iyatu mujadalatil musyrikin li ibtali syirki wa taqririt tauhid. Disyariatkan untuk mendebat atau bukan berdialog ya, intinya berdialog dengan orang-orang musyrik untuk tujuannya untuk apa? Untuk membatalkan kesyirikan dan menetapkan tauhid.
Tapi tentunya berjidal di sini atau berdiskusi di sini adalah orang yang berilmu, bukan orang yang nggak berilmu. Berjidal dengan orang kafir. Paham sampai sini ya? Berjidal dengan orang kafir. Beradu argumen dengan mereka, tujuannya untuk mengalahkan argumen mereka supaya mereka masuk ke dalam Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Jadi kita ini seharusnya jadi seorang muslim adalah membenci dan tidak menyepakati peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini ya? Jadi kita membenci bagaimana peribadatan mereka. Dan kita tidak pernah menyetujui, orang muslim enggak boleh setuju akan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah diduakan, bagaimana Allah dijadikan tiga oleh mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Ketika ditanya kepada mereka contohnya, ya kan? Kenapa engkau menyembah Isa contohnya? Ya. Apa? Kenapa engkau menyembah Isa? Pasti mereka mengatakan apa? Karena Isa adalah Tuhan, bagian dari unsur ketuhanan. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Lah terus kalau Isa itu Tuhan, kenapa Allah turunkan risalah kepada dia? Betul kan? Berarti siapa yang Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Iya. Allah turunkan wahyunya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Beliau adalah Nabi dan Rasul. Kita harus nggak boleh kita menyepakati keyakinan mereka. Bermuamalah dan mereka secara baik itu bagus, wajib. Kita dengan orang kafir itu wajib loh, bermuamalah dengan cara yang baik. Jual beli nggak boleh nipu. Wah, orang kafir nih, saya tipu nih. Nggak boleh. Kalau dia tetangga, dia nggak boleh diganggu selama dia tidak mengganggu. Ya kan? Maka inilah hakikat Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan menyepakati mereka. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 56 tentang tujuan Allah menurunkan nabi dan rasul. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul ataupun para nabi kecuali memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa kata Allah selanjutnya? Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Kata Allah, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, agar supaya nabi dan rasul itu berdebat, berdialog dengan orang-orang kafir atas kebatilan mereka. Jadi ini tujuan nabi dan rasul, menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah dengan kalimat yang paling tinggi dan membasmi setiap peribadatan kepada selain Allah. Ini hukum Islam itu begitu. Islam itu punya harga diri yang mewarnai setiap kehidupan manusia, bukan diwarnai. Lah kok ada orang-orang yang merasa dirinya open minded katanya, atau generasi new mind. New mind? Pemikiran baru, pemikiran yang terbuka atas nama pemuda tersesat. Kan ngawur. Berkomentar tentang agama padahal diri mereka mengatakan bahwasannya mereka adalah pemuda tersesat. Berkomentar tentang urusan agama bahkan mengatakan apa? Orang yang mengatakan bahwasannya Islam paling benar, tidak ada yang lain, ini merupakan ciri-ciri teroris. Nah, ini ngawur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Mau apa ente?
Ente siapa? Mengatakan begitu siapa? Ana sama ente sama-sama hamba. Dan lisan kita semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah nonton acara pemuda tersesat, enggak usah nonton. Kok seneng gitu loh. Ada orang mengatakan ini kan inspiratif. Enggak ada bantu inspirasi yang lain, tontonan yang lain gitu. Hah? Lu kan anu nih Ustaz, bagus. Open minded. Open. Apaan? Apakah Nabi SAW meyakini hal itu? Enggak. Mereka berdakwah seperti itu, menjadikan agama Allah sebagai bahan untuk bercandaan. Itu kalau seandainya kita mau tegas loh ya, kita tegaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Ketika mereka menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan oloan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya orang munafik ya. Dan ini sifatnya orang munafik. Dalam surah At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat bagaimana perbuatan orang munafik ini mengolok-olok sahabat. Lihat Nabi diolok, sahabat diolok. Apa kata mereka? Lihat tuh Rasulullah sama sahabatnya. Mereka itu kan penakut, kata mereka, kata orang munafik ini. Perutnya itu buncit. Ya. Kemudian apa? Apalagi mereka itu kalau berperang, ya mereka kalau berperang itu pasti lari duluan. Akhirnya ada sahabat yang saat itu masih muda, dan ini baru pemuda bertauhid ini, bukan pemuda tersesat nih. Di zaman Nabi, pemuda yang baik, dia khawatir terhadap ucapan orang-orang munafik kepada Nabi SAW, yang orang munafik saat itu menjadikan Nabi sebagai bahan oloan. Syariatnya Nabi dijadikan sebagai bahan oloan. Ini pemuda yang baik, ini pemuda bertauhid, datang ke Nabi. Ini coba wallahi ini kalau orang-orang begini nih hidup di zaman Nabi, naudzubillah, takutnya pas ikut pemuda tersesat. Malah yang ikut ngejokes, bercandain Nabi SAW. Itu kalau udah di zaman Nabi, wallahi anak nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin tinggal nama sudah. Teman tahu sendiri di situ ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, subhanallah. Maka ketika sahabat yang baik ini, anak muda ini yang baik, ya, pemuda yang baik ini, dia mengatakan dan bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bahwasanya orang munafik ini, mereka ini guyon tentang dirimu. Maka orang munafik ini bergegas menghampiri Nabi SAW. Mereka mengatakan, enggak ya Rasul, enggak usah dipercaya. Ini kan anak-anak labil ini, enggak usah dipercaya nih. Begini. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW, ya, diturunkan firman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah dan Rasulnya serta Al-Quran dijadikan sebagai bahan olok-olokan, ya, oleh kalian jadikan sebagai bahan olokan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru, enggak ada uzur lagi bagi kalian. Allah tidak memberikan maklum, ya, Allah tidak memberikan maklum kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu awalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka jadikan agama ini sebagai bahan olokan. Maka benar kata Allah dalam surah At-Taubah itu ayat 65-66, wala in saltahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab
Kalau seandainya engkau katakan, tanya kepada mereka, kenapa kalian mengatakan seperti itu? Apa yang mereka lakukan? Sungguhnya kami hanya bercanda saja dan main-main. Makanya mereka ini kan pemuda tersesat itu, betul kan? Sampai membuat majelis lucu. Apa yang lucu? Yang bisa dijadikan sebagai bahan olokan dari agama kita. Betapa banyak olok-olokan yang mereka keluarkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala singkap satu persatu. Demi Allah, para ulama mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah menjumpai orang yang mengolok Allah, Rasulnya dan agama ini mereka hidup bahagia, mereka hidup selamat. Enggak. Allah enggak bakal biarkan mereka hidup dalam kondisi aman. Enggak. Allah hinakan mereka di dunia, dan apabila mereka tidak bertaubat, Allah adab mereka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa yang menghalangi dakwahnya Nabi, memperolok-olok semuanya dijadikan sebagai bahan candaan, ya, setelah ia tahu mendapatkan hidayah Islam, akan tapi ia mengikuti jalan selain jalannya orang muslim. Emang ada ya orang Islam yang boleh memperolok agamanya? Enggak ada. Makanya orang kafir saja mau ngolok agama Islam tuh mikir mereka, betul kan? Iya kan? Pasti banyak yang membela. Lah kok ini ada orang yang mengatakan dirinya muslim, bukan namanya. Nah, dia ngaku sebagai umat muslim, tapi dijadikan sebagai bahan ejekan. Nah, ini berhati-hati. Makanya kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Makanya min nawaqidil Islam, di antara sebab batalnya keislaman seseorang adalah menjadikan agama sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan bercandaan. Ya, ini bercanda yang ngawur seperti itu. Maka pesan kami kepada para pemuda kaum muslimin, berhati-hatilah dalam menjadikan sesuatu sebagai tontonan. Masih banyak tontonan kebaikan itu, masih banyak. Jadi tidak usah nyari-nyari perkara-perkara yang memberatkan hisapmu. Ya, ayo nonton pemuda tersesat, bahkan dijual tiketnya, banyak yang beli. Padahal sudah kalimatnya sudah tersesat gitu. Tapi memang ya hawa nafsu manusia itu suka dengan perkara-perkara yang sifatnya tersesat. Makanya disitulah agama Islam ya melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang salah. Terutama orang-orang yang berideologi liberalisme, mengatakan semua agama sama. Harusnya mengatakan agama Islam paling benar, mau apa ente? Betul kan? Iya. Enggak semua agama mengajarkan kasih sayang. Kata siapa? Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini. Oleh karena orang-orang memperolok-olok agama, mereka tidak akan pernah, demi Allah, mereka tidak akan pernah hidup bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati nih, kalau berteman hati-hati, betul nggak? Iya. Orang pinter bakal berubah. Fenomena terkini nih kan, kalau antum ngikutin berita, betul kan? Itu memberikan pengajaran kepada kita. Saat pinter-pinternya orang, saat tinggi-tingginya gelar seseorang, sekalipun orang itu dianggap cerdas, tapi ketika berteman dengan orang yang salah, hilang kehormatan dan harga dirinya. Nggak bisa lagi dia dikatakan sebagai orang cerdas. Orang cerdas itu dia bisa nyaring mana baik, mana buruk. Maka hati-hati dalam berteman. Jangan berteman dengan orang-orang Syiah,
Ya, jangan berteman dengan orang-orang liberal, jangan berteman dengan orang-orang mengolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan candaan, sebagai bahan gurauan. Atas nama ini kan toleransi. Bukan toleransi, itu telur asin, tahu? Ya. Oleh karena Allah singkap sedikit demi sedikit. Ya, satu sudah disingkap. Ini kita tunggu selanjutnya nih yang satu lagi. Atau dua lagi atau tiga lagi atau siapapun yang mengolok-olok agama Allah, Allah tidak akan pernah biarkan ia hidup bahagia di dunia. Ya. Jadi tugas seorang muslim adalah membentengi diri dengan ketauhidan kepada Allah dan tidak menyepakati kesyirikan sekecil apapun itu. Tapi kemudian faedah yang ketiga, khonifidin rahiman rahimakumullah, faedah yang ketiga adalah annal hukma la yasbutu illa bidalilin, bahwasanya hukum tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil. Mimma anzalallah, dari apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran. La mujarradid dhanni wa hawan nafsi, bukan atas dasar hawa nafsu. Betul kan? Orang yang suka mencampur adukkan kebenaran atas nama liberalisme, mereka mengatakan ini kan baik, agama kasih sayang, toleransi segala macam. Ini hawa nafsunya saja. Hawa nafsunya saja. Tapi biasanya orang kayak gitu tuh eksisnya nggak lama kok, sebentar. Betul nggak? Iya. Pokoknya orang yang di media sosial musuh Allah dan Rasulnya udah eksisnya nggak bakal lama. Nggak bakal lama, pasti dilupakan oleh manusia. Dan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan karena keburukannya mulai dibuka. Na'udzubillah. Ya, jadi menetapkan hukum ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib, ini makruh, semuanya berasal dari dalil Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman yang benar, bukan atas dasar hawa nafsu kita yang penting menurut kita itu baik. Makanya kadang orang niatnya baik, baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Maka dalam syarat ini akal tidak dijadikan sebagai kedudukan paling utama, bukan. Makanya sangat jahil dengan sangat bodoh. Ana terang-terangan ngomong ya, sangat jahil. Kalau bahasa Arabnya jahlul murakkab. Ya, jahilnya itu udah murakkab itu udah double sudah. Kalau bahasa usul fikihnya begitu. Jahil itu kan ada jahil, ya jahil basit, ada jahil biasalah gitu. Ada jahil yang ya begitu-begitulah. Ada jahil murakkab, ini yang termasuk yang tinggi ini. Ada yang lebih lagi ahmak atau maik. Udah jahil agak-agak sedikit gila. Kalau ngomong agak ngelantur, betul kan? Sungguh jahil orang yang mengatakan bahwasannya modal utama seseorang memahami syariat adalah akalnya. Ini akalnya nggak dipakai. Hakikatnya dia berkata seperti itu tidak menggunakan akalnya. Percaya nggak percaya sampean? Orang yang mengatakan bahwasanya modal utama memahami syariat adalah dengan akalnya, dia berkata dalam keadaan tidak menggunakan akalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan akal-akalannya manusia. Dan tidak pula sesuai dengan apa? Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi Allah tetapkan Al-Qur'an dan sunnah diturunkan, Nabi berdakwah di atas apa yang Allah tetapkan. Makanya kalau seandainya dia harus berpikir kalau memahami syariat itu harus dengan akal. Sekarang pertanyaannya gini, masuk akal nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca? Ayo, masuk akal nggak? Enggak. Tapi antum harus beriman nggak kepada Nabi yang ummi itu? Antum nggak beriman, murtad loh.
Ayo, orang berkata seperti itu nggak pakai akal. Padahal Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang tinggi kepada Rasulullah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tuh, dari awal turunnya wahyu, masuk akal? Masuk akal enggak? Wallahi kalau orang-orang seperti ini hidup di zaman jahiliyah, pasti dengan keimanan yang seperti itu, naudzubillah, ditakutkan dia menjadi pengikutnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal tidak percaya dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, yang mereka tahu Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kok bisa dia dapat wahyu? Kata mereka orang kafir Quraisy. Ayo, masih mau dipertahankan statement seperti itu? Memahami agama harus dengan akal dulu. Bukan, akalmu tundukkan kepada dalil. Kan kita sudah kasih contoh. Kalau antum batal, mohon maaf, buang angin, antum wudhu, mana yang dibasuh? Wajah antum buang angin lewat mana? Lewat hidung? Enggak kan? Apakah ada syariat untuk membasuh tempat keluarnya angin tersebut ketika wudhu? Tidak. Antum mau buat gitu? Oh kan harusnya yang tempat keluarnya angin dong. Wah ini nggak pintar membuat syarat. Coba ngomong gitu ayo. Anak pengen lihat adab langsung tuh gimana gitu. Kadang orang itu berpikir seperti itu, sok-sok menggunakan akal, padahal dia sedang menjadi manusia yang tak berakal. Nggak berakal sama sekali. Ketika agama itu dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah dengan hawa nafsu dan akal, rusak, agama itu rusak. Yang penting kan baik menurut saya. Coba masuk akal enggak kalau ini baik? Wong kita lu ngaji, wong kita lu baca ini, wong kita lu ini, masa enggak baik? Ya itu kan akal-akal. Iya kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, pada saat Nabi SAW wafat, kenapa Abu Bakar nggak ngadain begitu-begituan? Masuk akal nggak sih kalau seandainya Abu Bakar ngadain begitu? Masuk akal. Kaya nggak Abu Bakar? Kaya nggak Abu Bakar? Kaya nggak? Wah jangan tanya antum. Di saat itu ada sahabat yang kaya nggak? Ada. Siapa mau antum sebut? Utsman bin Affan tuh 800 ekor unta beserta isinya dari negeri Syam disodakohkan ke semua penduduk Madinah. Kurang suki. Abdurrahman bin Auf rahimahullah radhiyallahu anhu, wafatnya beliau meninggalkan warisan yang warisannya dibagi 7 hari nggak selesai. Warisan. Bukan, beda warisan sama sodakohnya dia beda. Jadi gini loh, hartanya Abdurrahman bin Auf ini dibagi 3. Untuk masuk ke Baitul Mal, untuk untuk nyaur utangnya orang. Yang kedua, bagian kedua ini untuk apa? Veteran perang Badar dikasih berapa ratus ribu dinar, Ummahatul Mukminin dikasih, para sahabat-sahabatnya Abdurrahman bin Auf yang dikenal oleh beliau dikasih. Sudah kan? Sepertiganya baru itu warisannya. Bisa dibayangin duitnya berapa? Emasnya sampai di kapak. Baginya itu emas sampai di kapak. Baginya harus 7 hari. Kaya enggak? Kaya. Kaya enggak Abdurrahman bin Auf? Kaya. Sampai-sampai sahabat matan. Tuh orang kalau seandainya balikin batu nemu duit. Saking mujurnya hidupnya dia. Kaya enggak? Kaya. Bisa enggak ngadain begituan 7 hari 7 malam? Di acara kematian Nabi SAW bisa enggak? Bisa banget lah. Dalam warisannya aja 7 hari 7 malam dibagi nggak selesai. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan yang rekeningnya sampai sekarang masih ada. Utsman bin Affan kaya nggak? Wallahi kalau antum baca kisahnya Utsman bin Affan ya, orang udah meninggal dunia sih ngejar lu. Kalah wallahi, kalah Bill Gates. Bill Gates sih hidup, betul kan?
Nih orang sudah di alam kubur, sudah berapa 1400, 1300 tahun yang lalu sudah wafat. Tapi hartanya masih ada 1300 tahun yang sampai sekarang. Ayo, sahabat kaya-kaya enggak? Bisa enggak ngadain acara begituan? Bisa. Kenapa kok enggak ngadain? Karena enggak ada syariatnya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Ayo kalau mau akal-akalan. Ya, makanya bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil. Ada dalilnya kerjain, nggak ada dalilnya jangan. Kita kan sudah kasih kaidah. Kalau masalah ibadah, tanyakan perintahnya, dalilnya. Kalau masalah dunia, tanyakan larangannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita udah ngasih contoh juga. Kalau ibadah yang ditanya larangannya, ya sudah, yuk kita sholat isya. Capek nggak sampean pulang kerja? Capek nggak? Yuk isyanya 1 aja, 1 rakaat aja wis. Gimana? Hah? Ada larangannya nggak? Sholat isya 1 rakaat? Nggak ada? Nggak ada. Ya wis. Boleh nggak berarti? Nggak boleh. 4. Makanya kalau ada orang mengatakan ini kan nggak ada larangannya acara begini, wis mareno disiar acaramu, selesaikan dulu. Habis ini yuk sholat isya, yuk kita 1 rakaat aja. Gimana? Sepakat nggak? Ya, wis sholatnya duduk aja, rebahan. Gimana? Ada nggak larangan sholat isya 1 rakaat dalam kondisi rebahan bagi orang yang sehat karena lelah bekerja? Ada nggak? Larangannya? Nggak ada. Wis ayo kerjain. Iya kan? Mau seperti itu cara beragama. Makanya jangan dibalik. Urusan dunia mau ditanya perintahnya. Mana perintah makan tahu tempe? Coba seumpama wallahi seandainya urusan dunia itu yang ditunggu perintahnya, antum nggak bakal bisa makan enak itu. Kambing harus ikut Nabi. Betul nggak? Kambing sama Nabi diapain? Nggak tahu kan antum masakannya Nabi gimana? Ada disebut tuh sarit. Sarit tuh nggak tahu anak bentuknya gimana. Kambing gulai nggak boleh lah, karena nggak ada perintahnya masak kambing dengan menggunakan bumbu gulai. Makanya hukum syariat itu ditanyakan adalah perintahnya. Hukum dunia tanyakan mana larangannya. Ada nggak larangan makan gulai? Nggak ada, makan. Kecuali antum yang semurat, kolesterol tinggi, darah tinggi, ya kan? Jangan, karena masuk dalam kaidah la doror wala diror. Nggak boleh mudaratkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kayak gitu. Dan hukum syariat itu sudah sempurna, jadi nggak usah diotak-atik lagi. Makanya gampang-gampangan mematahkan, kalau menurut anak pribadi ya, mematahkan argumennya ahli bidah itu nggak butuh dalil. Karena mereka beramal tanpa dalil. Nggak usah didalilin, diakalin. Mereka kan beramal dengan akal, betul kan? Ya wes ayo akal-akalan, betul kan? Iya. Masalahnya kadang ahli bidah itu kalau dikasih dalilnya malah berdalil juga, ya kan? Sama-sama mengeluarkan dalil, begitu kan? Iya. Yang benar itu diakalin. Udah, ya. Insya Allah itu lebih mengena, itu loh. Insya Allah lebih mengena. Anda pernah dikasih tahu sama orang perihal masalah ya merayakan perayaan berkaitan dengan kelahiran Nabi. Kemudian orang ini mengatakan, kenapa antum tidak merayakan itu? Anda bilang ya nggak ada tuntunannya. Loh, itu kan banyak dirayakan oleh kaum muslimin. Antum tidak boleh nyeleneh sendiri. Anak bilang, antum bisa bayangin nggak kalau Nabi hidup zaman sekarang, ngelihat umatnya yang kayak begini, bisa bayangin nggak? Anak bilang, kata dia, Nabi pasti senang. Senang. Senang dari mana? Itu Umar bin Khattab kalau hidup zaman sekarang geleng-geleng dia. Betul kan? Kok iso? Kok bisa itu loh. Dulu saya nggak gini kok.
Kok sekarang kok malah gini? Iya kan? Iya. Sahabat itu sampai gini, bayangin. Nabi pernah sholat, kalau nggak salah sholat duhur. Nah beliau itu lupa, kurang satu. Dan habis salam itu Nabi nggak sujud sahwi gitu loh. Maka sahabat ini takut, mau tanya ke Nabi, takutnya ini lepas sholat turun wahyu, sholat duhur jadi 3 rakaat takutnya kan. Akhirnya apa? Ada sahabat yang beranikan diri. Ya Rasulullah, tadi kok kayaknya sholat duhurnya kurang kayaknya ya. Ini memang syariat baru atau baru Nabi nggak? Oh iya, sujud akhirnya. Sujud. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu dalam beragama sangat hati-hati. Gak tahu, mereka tanya, bukan ngarang, pasti ini syariat baru. Gak gitu sahabat itu. Gak asal-asal menetapkan, padahal Rasulullah masih hidup gak? Wahyu masih turun gak? Enggak, mereka gak langsung mengatakan, ini pasti syariat baru. Enggak. Mereka bertanya kepada Nabi, ini gimana, benar apa enggak? Ya, oleh karena begitulah cara beragama yang benar. Tapi yang terakhir, yang keempat adalah annallaha qad aqamal hujjata bima arsala minar rusuli wa anzala minal kutub. Bahwasannya Allah telah menegakkan hujjah kepada manusia dengan apa yang Allah turunkan, Allah utus berupa para rasul. Wa anzala minal kitab, dan Allah turunkan minal kutub, dari kitab-kitab. Ya, jadi manusia ini nggak ada udzur nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya udzur dulu nggak beriman. Kenapa? Karena saya nggak diutus rasul contohnya, kecuali ahlul fatrah ya, itu ada dalil khususnya dia. Ya Allah, saya tidak beriman, semua orang muslim contohnya. Ya, atau orang yang tidak meyakini adanya Allah. Nah, itu kan kembali lagi kepada pemuda tersesat tadi kan, bahkan ada oknumnya yang tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Padahal kalau dia pikir, ya kan, apa bukti bahwasannya Allah itu ada? Kan biasanya orang ateis itu kan berkata seperti itu. Apa bukti bahwasannya Allah itu ada? Balik tanya, ketinggian kalau minta bukti Allah itu ada itu terlalu tinggi. Apa bukti kalau ente itu kok bisa ada? Ayo. Apa buktinya? Apa komentarmu? Apa penjelasanmu? Kok ente bisa hidup di dunia? Apa penjelasannya? Mungkin dia akan mengatakan, ya saya dilahirkan, kemudian ibu saya mengandung dari hasil ya suami istri segala macam. Ya kok bisa ente hidup? Hah? Awalnya ente dari apa? Kok bisa jadi begini? Kok bisa giliran sudah jadi orang, Allah kasih kepala, isi-isinya nggak dipakai? Kan mubadir gitu loh. Gitu nggak mengatakan tidak percaya. Benarlah argumen Abu Hanifah rahimahullah taala, betul kan? Ketika didebat oleh orang ateis, dia mengatakan sih, tadi saya lihat kapal jalan sendiri, mendarat sendiri, sendiri, nyender sendiri, bongkar muatan sendiri, ngisi bensin sendiri. Kata orang ateis, gila kau ya. Mana ada kapal itu nggak ada nakoda? Kapal itu pasti ada nakodanya, pasti ada pengandalnya, pasti ada tukangnya, pasti ada kulinya, pasti ada semua itu. Kata Abu Hanifah, apa kalian nggak lebih gila lagi? Alam semesta segede gini, dibilang nggak ada yang nyiptain. Ya, makanya Allah telah tetapkan hujjah, dan hamba tidak akan pernah bisa beralasan di hadapan Allah untuk tidak beriman. Makanya siapapun yang tidak mau beriman, benar kata Nabi, siapapun dari orang kafir, Nasrani ataupun Yahudi yang tidak mau beriman kepadaku setelah aku diutus, sesungguhnya dia telah kafir. Kafir dari apa? Kafir terhadap Allah dan Rasulnya yang Allah utus kepada mereka. Mereka telah kafir, orang Yahudi telah kafir dari nabi-nabi mereka, orang Nasrani telah kafir dari nabi-nabi dan Rasul mereka. Jadi mereka bukan lagi sebagai, ya bisa dikatakan sebagai ahli kitab, ya kecuali mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak ada alasan nanti di hadapan Allah untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin saya bisa anak bahas ya di bab ini, di bab tabarruk. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kisahnya para sahabat ketika mereka pergi berangkat untuk berjihad. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.